Bidan Noviarni Fitri, Kepala Puskesmas Bintang, satu dari puskesmas yang masih terisolir di Kabupaten Aceh Tengah sampai 19 Desember 2025. Jadi tahu Pak Menkes datang ke Takengon kapan? Kemarin. Terus jadi tadi saya dengar kan kesini naik kapal. Iya. Naik kapal berapa lama itu? Naik kapal besar 2 jam, naik kapal kecil lebih kurang 1,5 jam. Tadi naik kapal yang kecil? Yang besar. Yang besar? Karena ongkosnya lebih murah. Oh, berapa itu ongkosnya? 80.000. Oh, oke. Nah, bisa nggak diceritakan situasi saat ini di sana? Kalau saat ini situasinya sudah pemulihan ya. Jadi kalau sudah pemulihan, jalan-jalan di sana udah bisa kami akses, kecuali 3 desa yang belum bisa kami akses di Kecamatan Bintang dengan berjalan kaki. Kalau yang dari Bewang sampai dengan Nosar itu naik kapal Mas itu. Kalau ya dari Kegarang sampai dengan Kelitu juga naik kapal. Yang bisa kami akses dengan kendaraan ada beberapa desa. Ini ada berapa desa di bawah puskesmas? 24 desa. 24 desa. Nah, yang diperlukan itu apa? Yang saya perlukan tadi Starlink udah, genset udah, water juga udah dikasih. Water purifier. Itu udah dikasih, itu yang paling sangat dibutuhkan. Selebihnya saya butuh oksigen, obat-obatan, logistik untuk nakes. Logistik untuk nakes maksudnya apa? Sembako? Sembako, iya. Susah? Iya. Ada berapa nakes di sana? 31 orang. Gimana sulitnya buat nakes mengakses sembako sejak awal banjir ya, 26 November ya? Ya, karena kami kan kesulitannya kalau ke sini kami kan harus naik kapal, dan kalaupun di sana udah nggak ada lagi bahan makanan, jadi udah pada dibeli semua. Dan kalau kami nakesnya juga udah beli Bu, cuman belum mencukupi karena kami 31 orang. Di hari ketiga kami di sana pengungsi, ada juga yang di puskesmas kami tidur di aula puskesmas kami, dan pasien kami termasuk puskesmas rawat inap. Jadi pasien kami membludak, jadi kami harus kasih makan juga. Jadi logistik yang seharusnya untuk nakes kami bagi untuk pengungsi dan pasien yang dirawat inap. Nah, sekarang harga mahal masih ya? Kalaupun ada ya? Iya, kalaupun ada masih mahal lah. Kami di sana juga bukan kekurangan, memang sangat kurang BBM. Karena kami harus ngangkut lagi dari sini, naik kapal lagi ke sana, itu pun dikenakan biaya juga. Karena mereka juga beli BBM mahal. Ya, kami mengerti juga. Ya. Gitu. Ya. Kan Presiden juga udah ke sini ya, ke kawasan ini, dan katanya menjanjikan bahwa pangan tidak mungkin kekurangan dan segala macam, tapi ternyata sampai hari ini masih sulit ya? Iya, masih sulit. Kenapa, kurang atau gimana ya? Nggak ada atau gimana? Ada tapi mahal. Berapa itu? Misalnya telur aja. Kalau telur biasa harga 55, 65 paling mahal. Sekarang sekitaran 1 kilo ya? 1 papan. Kok di sini 1 papan bukan 1 berapa kilo. biji? 30 biji, biasanya 55. Sampai 65.000 lah, Okay. yang paling mahal. Tapi sekarang sampai 150.000. Itu terbahan bakar kami memang pakai kayu. Jadi kami waktu di Bintang, kayu yang di depan puskesmas kami kan terdampak juga depannya Bu. Jadi banyak kayu yang depan tuh, jadi itulah yang kami jadikan kayu bakar untuk masak ya? untuk masak. Karena susah untuk mengakses LPG kan? Iya, memang nggak ada. Memang nggak ada sama sekali? Memang nggak ada. Oke. Dan dicari juga nggak ada. Terus kami memang kesusahan waktu itu. Kalau sekarang udah banyak yang jual BBM, bisa kami beli Bu. Itu pun seadanya. Harganya? Seberapa yang bisa. Harganya? Awal-awal kami beli BBM 100.000 1 liter. 100.000 1 liter, terus turun jadi 80.000, 70.000, dan sekarang sudah 30.000. Kalau beras? Kalau beras sampai dengan sekarang 15 kilo 400.000 kami beli. Sebelumnya berapa sih? 15 kilo 230 Bu. Itu udah beras yang enak. 2 kali lipat lebih. Oke. Oke.
Kalau tadi sudah dikasih water air purifier, kemudian saring, kemudian genset, mungkin obat-obatan, oksigen tadi tabung oksigen juga ya, ambulan dan sembako tentunya ya, terutama untuk mereka. Ya, untuk ke depan kami kan butuh ambulan juga sama Honda Trail karena kan yang 3 desa itu memang aksesnya jalannya pun amblas kan, jadi kemungkinan kami berpikir bisa naik trail ke sana atau memang dari sini pun harus naik trail sekarang pun kan Bu gitu. Kalau untuk ambulan pun mungkin kami minta ambulan yang double kabin. Pada tanggal 26 November hari pertama banjir, Mbak Novia ini gimana? Saya posisi di puskesmas. Jadi siang ya? Jadi saya bisa tanggal 26 masih bisa pulang kami. Kejadiannya itu malam. Oh malam. Itu masih bisa pulang, kami dinas seperti biasa, kami masih bisa pulang ke rumah. Hari Kamis udah nggak bisa lagi ke sana karena udah jalan darat udah terputus. Jadi Pak Bupati gerak cepat. Ada kapal, kami pergi ke Bintang. Jadi hari kedua lah, berarti hari Kamis hari kedua kami gerak cepat sama Pak Bupati, kami ke Bintang. Terus sampai di sana jam berapa ya? Sore sampai di sana kami salurkan bantuan. Terus saya tanya sama anggota apa yang dibutuhkan karena saya balik lagi ke Takengon. Udah dikasih sama anggota. Jadi besoknya saya balik lagi ke Bintang membawa logistik yang dibutuhkan itu. Keluarga semua alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Memang saya sedih memang hari pertama, kedua, ketiga itu saya sedih Bu. Anak saya di pesantren di Losmawe. Saya punya balita umur 4 tahun. Jadi karena memang misi kemanusiaan juga anak saya juga saya bawa ke Bintang yang umur 4 tahun naik kapal. Jadi kami makan kadang karena belum ada papa, kami pernah makan beras sama garam aja. Anak saya juga saya kasih itu. Itu masih minggu pertama Bu. Tapi kalau udah minggu kedua, ketiga udah. Karena kami harus berbagi sama pengungsi, sama pasien rawat inap. Jadi saya lebih mengutamakan mereka memang. Dan tenaga kami di sana juga gitu. Kami masih sanggup Bu. Jadi kalau ada bantuan sembako itu dari pemerintah atau relawan juga udah sampai sana? Ada relawan kasih beberapa hari yang lalu relawan kasih bantuan ke kami. Terus ada yang dari pemerintah dari kantor camat kasih beras untuk kami. Mudah-mudahan segera membaik ya, Mbak. Ini sedih banget tadi mendengar cerita bahwa nakes juga kesulitan untuk makan. Padahal dia harus menangani begitu banyak warga yang menjadi korban dan termasuk yang masih tinggal di pengungsian. Semangat. Satu lagi cerita sedihnya Bu yang saya ceritain. Jadi cerita ini merujuk pasien karena langka BBM. Jadi pasiennya meninggalnya di puskesmas. Kan naik kapal ke sini, kapal nggak ada minyak, jadi ya udah di puskesmas. Harus kami lihat. Ada videonya. Ini kami waktu gelap-gelapan ini malam berobat ke sini kan ada video yang ini udah meninggal. Jadi udah kalau kami Islam jadi udah diasinin. Ini di puskesmas ini ya? Karena ini meninggalnya kenapa? Ibu nipas baby bus, shock juga trauma karena waktu kejadian di depan rumahnya. Semangat, hebat, salut sama nakes-nakes kita. Semangat hebat.